Coba bayangin deh, dua orang pria. Kita sebut saja Victor dan Trevor. Usia mereka sama, latar belakangnya mirip, dan mereka sama-sama baru merayakan ulang tahun ke-40. Bisa dibilang mereka start dari titik yang sama. Tapi cuma dalam satu dekade. Satu dekade aja loh, di usia 40-an mereka, nasib finansial keduanya bakal berbalik 180 derajat selamanya. Kok bisa? Yuk kita bedah ceritanya. Sekarang kita lompat 15 tahun kemudian. Usia mereka 55. Dan wow, perbedaannya kayak langit dan bumi. Victor, dia hidup bebas. Bangun tidur nggak perlu pakai alarm, harinya diisi dengan pilihan, bukan kewajiban. Duitnya yang kerja buat dia, bukan sebaliknya. Nah, di sisi lain, ada Trevor. Ceritanya beda. Dia masih terus bekerja keras. Masih harus mikir-mikir, ngecek saldo dulu sebelum belanja bulanan. Tiap hari ngitungin, berapa tahun lagi ya saya harus kerja kayak gini? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa beda banget padahal mulainya bareng? Jurang pemisah antara Victor dan Trevor ini tuh nggak muncul tiba-tiba. Nggak, jurang ini digali, dibangun, dan dikunci rapat-rapat justru di usia 40-an mereka. Yap, dekade yang sering banget kita anggap remeh, padahal disitulah kuncinya. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Kenapa sih dekade ini sepenting itu? Karena usia 40-an itu ibaratnya jendela kesempatan emas finansial. Kesempatan yang unik banget, kuat, dan nggak akan datang dua kali. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Waktu kita umur 20-an, kita punya banyak waktu kan? Tapi dompet tipis. Masuk umur 30-an, duit mulai ada. Tapi cicilan, anak-anak, pokoknya hidup lagi riwah-riwahnya. Nah, usia 40-an, ini dia sweet spotnya. Disinilah biasanya pendapatan kita lagi tinggi-tingginya dan kita masih punya waktu yang cukup banget malah buat bikin investasi kita tumbuh besar. Dan disinilah sihirnya bekerja. Namanya bunga majemuk. Victor tuh ngerti banget konsep ini. Dia pakai keajaiban dunia ke-8 ini. Sayangnya, Trevor melewatkan momen itu. Padahal, inilah mesin otomatis di belakang layar yang bisa mengubah keputusan kecil menjadi kekayaan yang luar biasa. Lihat deh angka ini. Gila kan? Bener-bener bikin kaget. Kalau Anda mulai investasi, katakanlah $500 sebulan pas umur 40, dengan imbal hasil 8%, pas umur 65 nanti, Anda bisa punya sekitar $475.000. Tapi, coba tunda cuma 5 tahun aja, mulai di umur 45. Angkanya langsung anjlok jadi $295.000. Padahal nabungnya sama, imbal hasilnya sama, yang beda cuma waktu. Jadi intinya apa? $180.000. Itu dia. Segitulah harga yang harus dibayar karena menunda 5 tahun. Mahal banget kan? Dan ini bukan karena salah pilih investasi loh. Ini murni karena kehilangan kekuatan waktu dan bunga majemuk. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau usia 40-an itu sepowerful itu, kenapa orang kayak Trevor bisa gagal? Jawabannya, karena ada pencuri kekayaan yang tak kasat mata. Dia nyelinap gitu aja tanpa kita sadar. Namanya inflasi gaya hidup. Pernah ngalamin nggak? Tiap kali Trevor naik gaji, mobilnya jadi lebih bagus, dapat promosi, renovasi rumah. Gaji sih naik terus, tapi anehnya saldo di rekening gitu-gitu aja. Rasanya kayak maju, tapi sebenarnya kita cuma lari di tempat. Nah, ini ada penjelasan psikologisnya. Namanya adaptasi hedonis. Intinya, kita sebagai manusia itu cepat banget terbiasa sama hal-hal enak. Ingat nggak pas pertama kali beli HP baru? Rasanya senang banget kan? Sebulan kemudian, biasa aja. Ini yang membuat kita butuh lebih lagi dan lebih lagi buat ngerasain seneng yang sama. Dan inilah bensin dari inflasi gaya hidup. Dan disinilah jebakannya. Trevor itu membangun hidupnya di atas pondasi gajinya. Cicilan rumah, mobil, liburan, semuanya bergantung sama gaji bulanan. Kalau gajinya stop, semuanya ambruk. Ini bukan kebebasan, ini namanya sangkar emas. Kelihatannya indah, tapi sebenarnya ngepkang. Di sisi lain, Victor melakukan satu perubahan pola pikir yang simple, tapi mengubah segalanya. Dia bergeser dari fokus menghasilkan uang, jadi fokus memiliki aset. Trevor, dan ya mungkin banyak dari kita juga, fokusnya ke satu pertanyaan. Gaji saya berapa sih? Ini pertanyaan soal pendapatan. Dan pertanyaan ini ngejebak dia di lingkaran setan. Kerja buat cari duit. Kalau Victor, pertanyaannya beda dan jauh lebih kuat. Dari gaji saya, berapa yang bisa saya simpan? Dan duit simpenan itu bisa ngapain aja pas saya lagi tidur? Kelihatan kan bedanya?
Fokusnya bukan lagi pendapatan, tapi menciptakan aset yang kerja buat dia. Bedanya jelas banget. Pendapatan itu butuh waktu dan tenaga kita. Kalau kita berhenti kerja, ya berhenti juga pendapatannya. Tapi aset itu kayak pasukan tentara kecil. Setiap rupiah yang Victor investasikan, itu kayak satu prajurit yang kerja buat dia, 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti. Nah, ini ngebawa kita ke konsep yang benar-benar jadi game changer. Angka FI atau Financial Independence Number. Ini jadi targetnya si Victor. Gampangnya, ini tuh jumlah duit yang perlu Anda punya supaya bisa hidup dari hasil investasinya aja selamanya. Rumus kasarnya, coba hitung pengeluaran tahunan Anda terus kali 25. Nah, itu dia targetnya. Punya target ini tuh mengubah kebiasaan dari yang cuma asal nabung jadi punya misi yang jelas. Oke, pola pikirnya udah beda nih. Terus, apa sih tindakan nyata yang bikin jalan mereka terpisah? Ada 4 pilihan krusial yang mereka buat di usia 40-an. Yang pertama soal KPR rumah. Trevor, dia refinancing rumahnya buat renovasi dapur. Keren sih dapurnya, tapi utangnya nambah. Sangkar emasnya makin kenceng. Victor, dia ngelihat ekuitas rumahnya itu sebagai modal. Dia malah puterin duitnya ke aset-aset lain yang bisa ngasilin duit. Satu keputusan bikin sangkar, satu lagi bikin pintu keluar. Kedua, soal dana pensiun. Trevor ngelakuin yang biasa orang lakuin, nyetor sebatas minimal supaya dapat jatah dari kantor. Dia mikir, udah cukup lah. Tapi Victor tahu, cukup itu nggak akan bikin dia merdeka. Jadi dia maksimalkan tabungan pensiunnya tiap tahun, nggak pernah bolong. Kelihatannya sepele, tapi dalam 15 tahun, perbedaannya jadi raksasa. Ketiga, diversifikasi pendapatan. Victor sadar banget kalau bergantung cuma sama satu gaji itu rapuh. Jadi, pas karirnya lagi bagus-bagusnya, dia bangun keran pendapatan kedua dari reksadana, dari properti sewaan. Kalau Trevor gimana? Dia selalu bilang, gampang nanti aja. Tapi kita semua tahu kan, nanti itu seringkali nggak pernah datang. Dan yang terakhir, ini nih yang mungkin paling berat, tekanan sosial. Trevor itu tipikal yang selalu bilang iya, biar nggak ketinggalan zaman, biar tetap eksis. Nah, Victor sebaliknya. Dia belajar bilang tidak dengan cerdas. Dia rela skip liburan mahal atau nunda ganti mobil baru. Dia sadar banget lagi milih antara senang-senang sekarang atau bebas selamanya nanti. Trevor selalu milih yang sekarang. Nah sekarang, bagian terpentingnya. Kita bawa cerita ini kembali ke Anda, ke kita semua. Kisah finansial Anda itu belum selesai ditulis. Ini sama sekali bukan soal takdir. Karena pada akhirnya, yang membedakan Victor dan Trevor itu bukan hoki, bukan juga gaji siapa yang lebih gede. Bukan. Perbedaannya itu ada di ribuan keputusan-keputusan kecil. Keputusan yang diambil tiap hari, secara konsisten. Setiap ada pilihan, Victor selalu memilih aset ketimbang pengeluaran. Dia milih rencana ketimbang impuls. Dan yang terpenting, dia selalu milih dirinya di masa depan daripada kesenangan dirinya yang sekarang. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan, selama ini Anda jadi siapa? Bukan itu. Pertanyaannya adalah, mulai hari ini, Anda mau memutuskan untuk menjadi siapa? Jadi Victor atau jadi Trevor? Pilihannya ada di tangan Anda.